Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, membuat masyarakat mengubah perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan alasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi atau mengidentifikasi perubahan sosial dan dampak yang terjadi di era new normal yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Menganalisis menggunakan perspektif sosiologi, yaitu melalui teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan berbagai referensi dari buku. Berbagai penelitian terdahulu yang dapat memberikan gambaran tentang perilaku sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, dan informasi dari berbagai media massa mainstream yang kredibel. Perubahan masyarakat di era normal adalah isu sistem sosial yang saat ini sedang hangat untuk menekan virus corona dan dampaknya. Parsons sejak lama sudah memberikan kunci dan dalam keberhasilannya mencapai sistem sosial yang baru, yaitu melalui agile. New normal dapat tercapai dengan baik jika telah melewati berbagai pertimbangan, berbagai indikator yang matang, dan kolaborasi antar komponen masyarakat yang baik. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, suatu perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak diinginkan kehadirannya oleh masyarakat. Bahkan pada keadaan tertentu dapat memicu masalah kehidupan dan terjadi kekacauan. Dampak dari ketidakpastian masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, perubahan masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap atau statis, melainkan proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda. Keadaan masyarakat yang belum siap dengan adanya perubahan secara cepat akibat pandemi COVID-19 dan keadaan serta tatanan baru new normal tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Sebagian tata nilai dan norma lama harus ditata ulang atau direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Salah satu tata aturan yang baru tersebut ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar secara daring, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus COVID di Indonesia. Saat ini, dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus bisa beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkan berbagai macam persoalan yang ada, telah menghadirkan dorongan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin kehidupan dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari keadaan sebelum pandemi menyerang. Perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan berbagai kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survei demografi dampak COVID-19 yang dilakukan oleh BPS tahun 2020, dapat diketahui bahwa 72% responden yang selalu menjaga jarak fisik dalam seminggu terakhir. Sebanyak 80,20% responden menyatakan mereka selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum termasuk transportasi online. Dan sebanyak 42% responden mengaku mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19. Berbagai persepsi masyarakat di masa pandemi COVID-19 dapat dikelompokkan diantaranya berupa 1. COVID-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan COVID-19 di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, virus corona diyakini oleh para ahli kesehatan tidak terlalu tinggi tingkat presentasi kematian dibandingkan virus lain seperti SARS dan MERS. Namun COVID-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat daripada virus lain. Hal itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi COVID-19. 2. COVID-19 merupakan ancaman di segala sektor kehidupan. Selain kesehatan, COVID-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di seluruh dunia. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial menjadi sangat terbatas. Disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. 3. Pandemi COVID-19 juga diyakini oleh beberapa pihak sebagai bentuk konspirasi global yang sengaja dibuat untuk kepentingan para kapitalis dan penjajahan model baru berbasis senjata biologis. 4. Pandemi COVID-19 diyakini sebagai sumber pendapatan ekonomi baru. Pada persepsi ini, beberapa pihak berkeyakinan bahwa pandemi ini menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, dan bagi perusahaannya untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi. Berbagai persepsi masyarakat
di atas dapat menggambarkan dinamika respon masyarakat pada segala kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Persepsi ini juga dapat kita pahami pada level kesadaran, kedisiplinan, dan perilaku sosial di masa pandemi COVID-19. Dan saat ini Indonesia masih terus meningkatkan dan ada penambahan klaster baru penyebaran COVID-19 itu, baik itu berbasis wilayah maupun aktivitas. Berbagai macam upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 telah dilakukan seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar, karantina rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Perubahan sosial masyarakat dalam perspektif sosiolog Talcott Parsons, manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang secara lambat, akan tetapi ada juga yang berjalan secara cepat. Perubahan sosial dapat dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial oleh Parsons bersifat secara perlahan dan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri agar terciptanya kembali keseimbangan. Perubahan yang dimaksud oleh Parsons bersifat evolusioner dan bukan revolusioner. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang dirancang terlebih dahulu oleh pihak yang hendak mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat. Pihak tersebut dapat disebut sebagai agen perubahan. Perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal. New normal bertujuan agar penyebaran virus dapat ditekan. Sekaligus kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain masih tetap berjalan. Pokok pikiran Talcott Parsons dalam perkembangan pada tahun 1950 dalam bukunya The Social System yang diterbitkan tahun 1951 tentang konsep agil. Berikut adalah 4 inspiratif fungsional bagi sistem tindakan yang dikenal dengan skema agil Talcott Parsons. Adaptasi merupakan sebuah sistem yang harus mengulangi situasi eksternal yang berbahaya. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Pencapaian tujuan, sebuah sistem yang harus menjelaskan dan mencapai tujuan utamanya. Goal adalah sebuah sistem yang harus mampu menentukan tujuan dan tujuan tersebut harus dicapai sesuai dengan yang dirancang. New normal memiliki tujuan yakni menekan virus sekaligus menjalankan kegiatan masyarakat dengan baik. Jika masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku, maka dapat mendukung tujuan adanya new normal. Integrasi, sebuah sistem yang harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Latensi atau pemeliharaan pola, sebuah sistem melengkapi pemelihara memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi. Talcott Parsons mendesain skema agil ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Dalam bahasan tentang 4 sistem tindakan, Talcott Parsons menunjukkan cara penggunaan dari keempat skemanya. Organisme perilaku adalah sebuah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternalnya. 2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. 3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. 4. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Berikut ringkasan saya. Saya akan memberikan komentar. New normal atau bisa dikatakan tatanan dunia baru adalah salah satu bentuk transformasi yang terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Manusia dipaksa untuk cepat mengikuti segala adaptasi untuk segera memulihkan pandemi COVID-19. Tentu ini sangat sulit dengan unsur sosial di Indonesia karena menurut saya budaya kita adalah berkumpul dan selalu mengedepankan norma kesopanan. Contohnya, berjabat tangan tanpa bersentuhan dan mengadakan suatu acara kumpul-kumpul, baik itu pernikahan, kumpul-kumpul keluarga, dan sebagainya. Tentu ini sangat sulit dan butuh penyesuaian yang cukup lama. Sedangkan kebijakan pemerintah harus segera menyesuaikan agar pandemi ini cepat selesai. Namun bagi saya, kita harus optimis menerapkan new normal. Itu adalah langkah mitigasi yang tepat agar semua ini cepat berlalu. Agar efek dari pandemi ini tidak semakin parah, baik ekonomi dan populasi masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan akan ketidakpastian hidup. Berikut ringkasan dan komentar saya.
Kurang lebihnya saya mau naran. Terima kasih.